Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat HKBP Bukit Tinggi yang saat ini melaksanakan kebaktian di rumah masing-masing dalam persekutuan ibadah Minggu Misericordias Domini 26 April 2020. Kami mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marilah kita sejenak saat teduh berdoa dalam hati untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah Minggu Misericordias Domini mengingatkan kita semua bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab seperti terbitnya fajar di pagi hari yang menyinari serta menghangatkan seluruh alam semesta, demikianlah kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, yang menyegarkan jiwa, memberi keteguhan iman, dan memberkati perjalanan kehidupan kita. Sungguh berkat-Nya selalu baru setiap hari, dan hidup kita pun dibaharui. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah yang mengatur dan memberkati kehidupan setiap insan dan seluruh makhluk di alam semesta ini. Sungguh kemahakuasaan Tuhan tidak tersela. Bagi Dialah segala pujian, hormat dan kemuliaan patut dipersembahkan sejak semula, sekarang sampai selama-lamanya. Ya Allah, aku senantiasa mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu dan tubuhku rindu kepadamu. Aku mau beribadah dan menyembah kepadamu yang Maha Kudus, sambil melihat keperkasaan dan kemuliaan-Mu. Sungguh besar keagungan-Mu ya Tuhan. Jiwaku memuliakan Engkau sekarang, kekal dan selama-lamanya. Masukilah pelataran-Nya dengan nyanyian dan puji-pujian. Pujilah kebesaran Allah dengan riang gembira. Ibadah yang sejati dan terlaksana dengan baik hanyalah karena di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan halik langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih. Sebab Tuhanlah Sang Pencipta segala sesuatu, sumber kehidupan dan segala kasih karunia. Sejak dari terbitnya hingga terbenamnya matahari, mulai dari Alfa sampai Omega, dan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, Dialah Sang Pemelihara kehidupan. Amin.
Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu, sebab padamu ada sumber hayat, dan di dalam terang-Mu kami melihat terang. Kepadamu lah seluruh insan dan segala makhluk memperdengarkan pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyadarkan pengharapannya kepada hal-hal duniawi, sebab Engkaulah penyelamat, perlindungan, dan kekuatan kami. Dengan kekuatan yang daripada-Mu, maka kami akan teguh berdiri di tengah pencobaan, khususnya menghadapi wabah virus corona COVID-19 yang sedang mengancam kehidupan kami saat ini. Tolong dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan yang kekal, karena kasih-Mu di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita meminta kekuatan pada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Matius pasal 26 ayat 41, Yesus pernah berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sebab dalam kenyataannya, kita masih sering melanggar hukum Tuhan. Iman kita masih sering goyah dan tidak teguh kepada Tuhan. Ketika ancaman bahaya kehidupan datang, seperti serangan wabah virus corona COVID-19 yang kita hadapi saat ini, kurang berpengharapan pada kemahakuasaan Tuhan, kurang bergiat dalam melakukan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, sering berbuat dosa dan membangkitkan amarah Tuhan, baik melalui perkataan yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kita. Karena keangkuhan diri kita sering tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Oleh karena itu, kinilah saatnya Tuhan menginginkan kita agar dengan hati yang tulus ikhlas kita datang ke hadapan-Nya untuk mengaku segala dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Perdengarkanlah nyanyian penyesalan dosamu, sebab Tuhan Maha Baik menyambut tiap orang yang menyesali dosanya. Yang
Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Sebab kami menyadari bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar itu. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sesungguhnya Tuhan itu adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Inilah janji pengampunannya atas dosa kita. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan epistel pada ibadah Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setia-Mu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemarin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dengan mengaminkan firman yang baru saja kita dengar, imanilah senantiasa dalam perjalanan hidupmu bahwa Allah sangat sabar. Kasih Allah adalah satu janji yang selalu dapat kita andalkan. Allah mengampuni berulang kali. Allah penuh dengan kasih setia mendengarkan dan menjawab permohonan kita. Karena
kita mengucapkan pengakuan iman kita kepada Allah, marilah kita bernyanyi. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Konfirmasi jemaat Minggu tanggal 26 April 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini, artinya bumi penuh kasih setia Tuhan. Yang kedua, sehubungan dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi terhitung mulai tanggal 22 April sampai tanggal 5 Mei 2020 pada poin 3, yaitu larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, maka kebaktian ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2020 dilaksanakan di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Kita bisa mengikuti acara ibadah, sudah disediakan gereja, dan mengikuti YouTube atau Facebook dengan alamat HKBP Bukit Tinggi. Seluruh sermon kategorial antara lain PA Remaja, PA Ina Selasa, Ina Naomi, Mother Voice, sermon Parhalado, dan kegiatan anak-anak sekolah pendidikan agama Kristen, serta kebaktian pertanian sektor. Ketiga poin di atas tidak diadakan sampai pengumuman lebih lanjut. Yang ketiga, posko COVID-19. Mencermati COVID-19, marilah kita bergerak saling membantu melalui berbagai bentuk barang berupa masker, vitamin, dan sembako dan lain-lain, atau sumbangan uang atau finansial. Kepedulian ini dapat diserahkan kepada penatua atau diantar langsung ke gereja untuk disalurkan kepada jemaat yang sangat memerlukan dan kepada dinas kesehatan atau rumah sakit. Atas kesediaannya diucapkan terima kasih. Yang keempat, berita anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Tony Nenggolan, Ibu Bobi Sitorus, tanggal 15 April 2020 di Orang Ganjang. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berita keuangan kita, persembahan Minggu tanggal 29 Maret 2020 sebesar Rp425.000
Persembahan Minggu tanggal 5 April 2020 sebesar Rp345.000. Persembahan Jumat Agung tanggal 10 April 2020 sebesar Rp410.000. Persembahan Minggu Paskah tanggal 12 April 2020 sebesar Rp655.000. Persembahan Minggu tanggal 19 April 2020 sebesar Rp2.180.000. Persembahan bulanan sebesar Rp600.000. Ucapan syukur sebesar Rp400.000. Bakti Paskah sebesar Rp3.755.000. Jumlah Rp8.770.000. Majelis Gereja HKBP Bukit Tinggi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang melaksanakan ibadah Minggu Judika dan yang menyerahkan persembahan kebaktian Minggu melalui Parkalado Sektor. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Demikianlah konfirmasi jemaat untuk Minggu kita hari ini. Mari kita sama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat hari Minggu. Mari kita sambut firman Tuhan untuk Minggu hari ini, Minggu Misericordias Domini, 26 April 2020. Tertulis di dalam kitab Paulus ke jemaat di Roma, pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Apakah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar menahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sampai di situ firman Tuhan. Roma tidak dibangun dalam 3 hari. Ini adalah suatu panel pernyataan yang menggambarkan bagaimana supremasi, kehebatan, kepopuleran dari kota Roma
di antara kota-kota di dunia ini pada zaman Paulus. Kalau umpamanya di era the New Digital Age atau zaman sekarang, banyak orang bilang bahwa Amerika itu, negara Amerika itu, the United of States Amerika adalah negara adidaya, disebut jadi negara polisi dunia, baik dalam ekonomi, baik dalam politik maupun di dalam kemajuan, termasuk di dalam angkatan persenjataan dan perangnya yang hebat. Tetapi di zaman Paulus, Roma yang dianggap sebagai polisi dunia. Dalam beberapa hal, Roma itu pada zaman Paulus diklaim sebagai yang pertama adalah kota paling modern dan maju. Dan ini bisa kita lihat dari berbagai peninggalan zaman dulu yang memang luar biasa modernnya kota Roma itu. Dan Roma ini menjadi metropolitan, ibu kota daripada Kekaisaran Romawi. Yang kita tahu, kehebatan Kekaisaran Romawi zaman dulu banyak menundukkan, menjajah bangsa-bangsa di dunia ini. Yang kedua, Kekaisaran Romawi itu dianggap sebagai negara superpower yang mengatur banyak negara-negara tertentu sebagai jajahannya. Lalu ketika kota Roma itu pada zaman Paulus adalah pusat perekonomian, kota yang kaya raya, bukan hanya di tingkat Roma sendiri, justru sampai di tingkat dunia. Ini merupakan World Trade Center zamannya Paulus itu. Karena itulah kalau kita membayangkan kota Roma itu sebagai kota modern, kota yang maju, kota yang syarat penduduknya, tak heran kalau kita melihat bahwa Roma itu menjadi ikon di tengah-tengah dunia pada waktu itu. Jadi bisa kita bayangkan sebetulnya, membayangkan kota Roma dulu. Sama seperti kalau Indonesia ikonnya itu dikatakan Jakarta, karena memang Jakarta itu ibu kota negara, kota metropolitan. Dari mana-mana ada orang di sana. Dari lapisan mana, suku manapun, ada orang yang tinggal di Jakarta. Dan itu sebabnya padatnya penduduknya kota Jakarta itu karena dari semua suku di Indonesia itu ada berada di Jakarta ini. Apa yang membuat sebetulnya sehingga kepadatan penduduk itu berada di kota Jakarta? Pasti kita tahu semua kan? Tahu lah. Udah pasti ada orang berkata kalau kau mau pintar, tambah pintar, sangat pintar, merantau ke Jakarta. Kalau hidupmu supaya tambah enak, tambah maju, tambah sejahtera, merantau ke Jakarta. Pokoknya banyak orang datang ke ibu kota negara itu, termasuk ke kota Roma zaman dulu, adalah karena dimotivasi untuk mau merubah kehidupannya supaya lebih sejahtera, lebih berbahagia, lebih kaya, dan lain-lain. Makanya jangan heran, justru di ibu kota itu, termasuk kalau saya katakan dari Jakarta, di situ orang paling kaya raya konglomerat, tapi di situ juga ada konglomerat.
Di situ ada orang yang sangat pintar sekali, tapi di situ juga orang yang kurang pintar sekali. Semua bergabung di situ. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, memang komunitas yang berbeda-beda ini justru itu juga lah yang menjadi jemaat di kota Roma pada waktu itu. Sehingga jemaat Roma itu adalah jemaat campuran yang terdiri dari adanya orang Yahudi dan ada juga non-Yahudi. Ini disebut dengan non-Yahudi berarti orang Yunani, orang Romawi, orang Korintus dan lain-lain berada dalam satu komunitas, berada dalam satu jemaat yang disebut dengan jemaat di Roma. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, memang di tengah-tengah jemaat itu kita melihat di situlah perbedaan-perbedaan. Di situ yang kaya, di situ yang miskin, di situ yang gemuk, di situ yang kurang gemuk, di situ yang ganteng, di situ yang kurang ganteng. Pokoknya di situ lah. Mana namora jong, mana pokok jong, tongko sarupangan, figurie, jong muka tidak pun harusnya. Paulus di dalam Roma 3 ayat 1 sampai 8 ini yang mau menjelaskan di tengah-tengah perbedaan itu bahwa keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ternyata pengajaran ini yang ditentang oleh orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa mereka sendirilah yang layak menerima keselamatan. Mereka menganggap bahwa mereka itulah yang diperbolehkan, yang selayaknya, yang seharusnya mendapatkan keselamatan. Ini sebenarnya yang menjadi topik persoalan di dalam Roma 3 ayat 1 sampai 8. Jadi Paulus mau meluruskan pemahaman yang keliru, teologi yang salah tentang keselamatan itu. Itu sebabnya ketika dikatakan bahwa keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat, maka orang-orang Yahudi langsung merasakan bahwa mereka itu seolah-olah disamakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita tahu bahwa memang Paulus tidak pernah melupakan keistimewaan dari orang Yahudi. Paulus tidak pernah melupakan bahwa memang umat Israel sebagai umat pilihan yang dikhususkan, yang diistimewakan oleh Allah. Ya, katakan bahwa memang kelebihan orang Yahudi ada, sebab mereka lah yang pertama menerima firman Allah itu. Firman yang disebut di sini adalah hukum Taurat itu. Dan mereka lah umat pilihan dari Allah, dan kepada mereka dijanjikan keselamatan, dan keselamatan itu sebagai wujud daripada anugerah dan kesetiaan Allah. Tetapi Paulus melihat kenyataan dan fakta bahwa meskipun sebetulnya mereka itu, orang Yahudi itu, mendapatkan hak istimewa sebagai bangsa pilihan, kemudian menerima hukum Taurat itu sebagai jalan untuk menuju kehidupan,
Ternyata Paulus berkata, mereka gagal melakukan tuntutan itu, tuntutan daripada hukum Taurat itu. Mereka justru melanggar hukum Tuhan dan mereka jatuh ke dalam dosa. Karena itulah sebetulnya Paulus menegaskan bahwa tidak ada lagi yang benar manusia. Semua manusia sudah berdosa, jatuh ke dalam dosa. Saya, Anda dan semua gak ada lagi yang benar. Semua sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, karena itu secara fakta ini Paulus mau menegaskan kepada orang Yahudi juga bahwa mereka justru sekalipun menerima hukum Taurat, menerima firman Allah, ditetapkan sebagai umat pilihan, tetapi mereka gagal melakukan tanggung jawab, melakukan tuntutan daripada keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Ketika ada pertanyaan di ayat yang pertama tadi, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Lalu Paulus menjawab, banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja setiap hari Minggu, hukum Taurat itu tetap diperdengarkan dalam ibadah. Bukan berarti hukum Taurat itu tidak berguna. Bukan berarti hukum Taurat itu tidak digunakan. Justru hukum Taurat itu setiap hari Minggu diperdengarkan di tengah-tengah ibadah. Walau hukum Taurat itu bukan dasar harapan, tetapi hukum Taurat itu adalah menjadi petunjuk, menjadi pedoman untuk melihat hal apa saja yang harus dilakukan, yang dikehendaki oleh Allah, dan hal apa saja yang tidak harus dilakukan, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena itu dalam Roma 3 ayat 20 dikatakan bahwa hukum Taurat itu gunanya adalah sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat itu bisa berguna, bermanfaat untuk bisa melihat apa yang menjadi keharusan dari orang yang percaya. Jadi seperti cerminan. Bapak Ibu kalau datang ke gereja atau kemana-mana kan, sebelumnya pasti bercermin dulu penampilannya. Nanti dari cerminan itu bisa kita lihat, oh rambutnya sudah bagus, wajahnya sudah semua dibedaki, pokoknya bisa dilihat dari sini. Tetapi sebetulnya itu hanya sekedar cerminan untuk bisa kita melihat. Bukan berarti justru hukum Taurat itu yang menyelamatkan, tidak. Karena itulah sebetulnya sekalipun Injil itu, firman itu, hukum Taurat itu diberikan kepada umat Israel, tapi karena mereka gagal melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak Allah, maka janji keselamatan Allah
tidak pernah bisa dihentikan oleh kegagalan karena melakukan dosa umat pilihan itu. Banyak orang yang berpikir seolah-olah Allah itu tidak lagi setia di dalam janjinya. Tidak. Paulus berkata tidak. Tetapi kesetiaan Allah itu tidak pernah kompromi dan tidak pernah mau menerima kenyataan dosa itu. Allah tidak pernah mau kompromi dengan dosa. Sekalipun dia setia untuk menyatakan janjinya, janji selamat akan diberikan kepada umatnya, tetapi umatnya yang mana sih? Yaitu umatnya yang memberlakukan syarat yang diberikan oleh Allah. Dan itu yang tidak bisa disanggupi dilakukan oleh umat Israel, sehingga mereka ternyata ikut mendapatkan hukuman karena kutuk hukum Taurat itu. Gagalnya umat pilihan umat Israel itu justru menjadi peluang terbukanya anugerah dan janji keselamatan itu di luar daripada orang-orang Yahudi. Ini sebetulnya yang menjadi satu renungan bagi kita, bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Semua bumi ini Tuhan kasihi. Semua umat manusia Tuhan kasihi. Dan Tuhan janjikan keselamatan asal mereka percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Allah itu adil dan Allah itu setia. Tetapi keadilan dan kesetiaan Allah harus seturut dengan perbuatan setiap orang percaya melakukan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika memang Allah itu setia, bagaimana nanti dengan umat Israel yang sudah dipilih sebagai umat pilihan dan diistimewakan? Ini bisa kita bayangkan kepada seorang tua yang punya 2 anak. Walaupun dia lebih mengkhususkan anak yang satu, tetapi ketika dia lihat anak yang paling sulung ini tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan perbuatannya, maka bisa saja sengaja dia memberikan perhatian khusus lebih banyak kepada yang kedua, dengan harapan nanti tiba waktunya si anak yang sulung ini akan bertobat dan menyesal atas perbuatannya, sehingga dalam penyesalan dan pertobatannya itulah dia diampuni dan dia diberkati, sehingga semua sama-sama, baik dia maupun yang belakangan, sama-sama meraih dan mendapatkan sukacita dari orang tuanya. Sama seperti itulah yang digambarkan oleh Paulus di dalam nats Roma 3 ini, bahwa baik orang Yahudi maupun yang non-Yahudi pada akhirnya nanti akan sama-sama mendapatkan warisan keselamatan itu. Tetapi bukan karena di dalam melakukan hukum Taurat, tetapi karena memang anugerah Tuhan di dalam Yesus, di mana Yesus telah menebus umat manusia ini sebagai bukti dari kasih yang paling agung dari Allah. Itulah sebetulnya
yang mau ditekankan oleh Paulus, bahwa dunia ini dengan banyak hal perlakuan kejahatan, dosa di dunia ini tidak akan pernah bisa menghambat misi Allah dalam penyelamatan dunia ini. Makanya Injil itu sekarang, keselamatan itu bukan lagi konsumsi terbatas hanya kepada sekelompok manusia, tidak. Tetapi Injil, kabar baik, kabar sukacita adalah dialamatkan bagi semua orang. Kalau Martin Luther dulu berkata, the whole gospel for the whole, bahwa Injil keselamatan itu adalah dialamatkan, diberikan untuk semua manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, iman kepada Yesus itulah yang menjadi keselamatan dari setiap orang yang percaya, bukan karena hukum Taurat. Tapi jangan lupa, hukum Taurat bukan berarti tidak penting. Sekali lagi, hukum Taurat bukan berarti tidak sangat bermanfaat. Justru itu menjadi petunjuk, menjadi pedoman untuk menjalani hidup ini. Sama kalau seperti ada kejadian, ada pamannya kecelakaan, pasti yang pertama-tama dibawa ke sehingga terjadi kecelakaan itu adalah peraturan mana yang dilanggar. Apakah rambu-rambu lalu lintas, apakah memang human error dan lain-lain, pasti. Sebabnya penting sebetulnya petunjuk-petunjuk, peraturan, perintah untuk kebaikan menjalani hidup ini. Karena itu Bapak Ibu, saya kurang tahu, dan mungkin juga Bapak Ibu juga kurang tahu sampai kapan ini akan berakhir ini pandemi virus corona ini, COVID-19 ini. Tapi puji Tuhan lah, sudah banyak ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, baik sebagai perorangan maupun di dalam instansi, maupun pemberlakuan masa tetap di rumah masih terus berlanjut. Semua ini adalah menjadi aturan, menjadi petunjuk. Dan kalau kita menjalankan itu semua, maka tidak akan terlalu banyak korban setiap hari karena serangan virus yang mengerikan. Mulai dari social distancing yang menyatakan jaga jarak, kemudian dengan budaya bersih-bersih dan budaya pola hidup yang teratur, semua itu harus menjadi pedoman di tengah-tengah masih hebatnya wabah virus corona ini. Jangan anggap enteng dengan semua peraturan-peraturan yang sudah ditata dengan baik, supaya kita semua sama-sama menjalankan. Tetapi semua tidak ada artinya. Tahu dia bagaimana harus bersih-bersih, tahu dia bagaimana harus social distancing, tahu dia bagaimana harus mengatur pola tidur dan pola makan yang sehat. Kalau tidak diberlakukan, kalau tidak ada action, sama aja bohong. Justru itulah salah satu kekeliruan, bahkan menjadikan umat Israel jatuh ke dalam dosa. Mereka pikir, mereka anggap karena status sebagai umat pilihan, orang istimewa, pemegang atau penerima yang pertama hukum Taurat dari Allah, mereka pikir secara otomatis mereka itu sudah diselamatkan. No, perkuetik itu gak ada itu. Apa itu sebuah nama? Boleh saja namanya indah, misalnya namanya katanya Siti Kor, tapi perbuatannya bengkok, sama aja bohong. Namanya Irene,
yang artinya damai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia lebih suka dengan yang berasal busuk, lebih suka dia yang honor. Gak ada artinya namanya. Harusnya sebetulnya kalau disebutkan namanya istimewa, harus nampak sebetulnya di dalam perbuatan karakter sehari-hari. Karena itu kalau dikatakan, oh si orang itu memang orang Kristen, bukan karena tahu dia sebetulnya Kristen, pun tentu, tapi karena dilihat pola hidupnya, dilihat kasihnya, dilihat pergaulannya, mencerminkan, meneladani sama seperti yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, maka orang berkata memang dia Kristen yang baik. Sekali lagi, nama tidak jaminan, tetapi nama yang bagus itu harus sebetulnya diikut sertakan dengan perbuatan dan karakter sehari-hari yang baik. Umat Israel merasa karena mereka itu adalah keturunan daripada Abraham, otomatis menjadi orang yang percaya. Yesus pernah marah sama mereka. Jangan kamu kira karena kamu keturunan daripada Abraham, dari batu ini juga bisa saya buat keturunan Abraham. Demikian arti Yesus waktu marah. Artinya bahwa tidak cukup hanya sekedar nama, tidak cukup hanya sekedar penyebutan, tetapi harus sebetulnya tanggung jawab daripada orang yang mengemban nama yang khusus itu, keistimewaan itu nampak dalam kehidupan sehari-hari. Minggu hari ini dikatakan misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih Tuhan. Kita tahu dari pagi sampai sore Tuhan yang memberi segala sesuatu di bumi ini, termasuk makhluk hidup di dalamnya. Tetapi kita harus mengingat kembali bahwa Allah itu Allah yang murah hati itu, Allah yang maha baik itu, tetap selalu melihat bagaimana kehidupan di tengah-tengah dunia ini, terutama insan manusia yang harus percaya dan harus melakukan kehendak Allah. Sebab bukan hanya di zaman Paulus, di Roma ini ada, bahkan sekarang juga ada orang yang mengatakan seperti ini yang ada di dalam nas ini. Marilah kita berbuat dosa terus, karena Allah itu maha baik, nanti kita diampuni. Terus dia bilang lagi dosa itu tidak terlalu buruk, karena banyak pelajaran berharga dari sana. Paulus berkata orang-orang semacam ini adalah harus layak dihukum. Sebab apa? Sebab ketika kita ini sudah ditebus, diampuni di dalam Kristus, maka tuntutan kepada kita yang sudah diselamatkan adalah supaya semakin hari semakin baik, semakin tambah umurnya, semakin percaya kepada Allah, dan semakin dia menjalani banyak kehidupan, maka hidupnya juga semakin bergaul dekat, semakin akrab dengan Tuhan, dan selalu rindu dan selalu bersukacita untuk memuji, memuliakan Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu sebetulnya yang paling utama yang mau ditekankan oleh Paulus. Kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan, tetapi tuntutan pengampunan keselamatan itu kita harus semakin menjauhkan dosa sampai tiba kelak kita meraih janjinya itu, kesetiaan Allah itu, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman yang kami dengar pada hari ini, yang menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang maha pengasih, maha baik, sehingga semua orang yang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan
apabila selama perjalanan kehidupannya di dunia ini terus menerus melakukan kehendak-Mu, terus menerus percaya hanya kepada Tuhan saja. Biarlah Tuhan menguatkan kami untuk menjauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Kami semakin rindu untuk melakukan kehendak-Mu, semakin bersukacita untuk melawan dosa, supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Ialah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.